Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah Anda adalah seorang pendoa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah jawaban Tuhan menyenangkan hati kita? Atau apakah jawaban Tuhan mengecewakan kita? Sebelum saya berbicara lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, di jam yang indah ini kami sedia untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya tuntunan Kuasa Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami, sehingga pekabaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan di jam yang indah ini, itu boleh kami mengerti, dan itu juga boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari cerita pengalaman Nabi Habakuk ketika dia berbicara dan mengadu kepada Tuhan. Kita akan melihat pengalaman Nabi Habakuk menjadi contoh iman bagi umat Allah. Ketika kita membuka Alkitab dan membaca tulisan Nabi Habakuk, kita boleh menemukan kitab ini dimulai dengan keluhan sang Nabi dalam Habakuk 1, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat yang berbunyi sebagai berikut. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suatu keadaan yang memilukan terjadi kepada orang benar. Ketika Nabi Habakuk dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran kepada orang Israel, dia menghadapi satu situasi bahwa umat Tuhan pada saat itu mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Ada dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan, sehingga pergumulan hidup Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Nabi Habakuk mengeluh dan mengadu kepada Tuhan, Nabi Habakuk adalah seorang yang berani. Dia bertekad apa yang dia adukan kepada Tuhan, apa yang dia keluhkan kepada Tuhan, dia mengambil kesimpulan dari apa yang dia adukan. Kalau kita baca di dalam Habakuk 2 ayat yang pertama, ia katakan seperti ini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang pemberani. Ketika dia mengeluh dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan, firman Tuhan memberikan informasi bagi kita. Nabi Habakuk, dia mengambil sikap untuk menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan dari apa yang diadukan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernahkah kita menjadi seperti Nabi Habakuk? Ketika kita datang dan berdoa dan mengadu kepada Tuhan, dalam pemikiran kita, apa yang Tuhan akan lakukan dari apa yang saya adukan kepadanya? Ketika saya memohon, ketika saya mengadu kepada Tuhan, apakah jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik bagi saya? Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita lihat
Apakah yang menjadi jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk ketika dia berdoa, ketika dia datang mengadu kepada Tuhan? Mari kita buka di dalam Habakuk 2, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika dia mendengarkan pengaduan dari Nabi Habakuk. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan. Habakuk 2, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah perlihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya aku sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun kita berada, jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk adalah prinsip kehidupan rohani bagi kita sebagai umat Tuhan ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang mengeluh kepada Tuhan, apa yang menjadi jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk adalah prinsip hidup umat Tuhan ketika kita hidup di dunia ini. Tuhan menyampaikan kepada Nabi Habakuk, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan menuntut kesabaran dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan ketika kita datang berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Dan dia juga memberikan prinsip hidup bagi kita sebagai umat Tuhan. Di ayat yang keempat, dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan memberikan nasihat yang sangat indah bagi kita pada saat ini, bahwa orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yakinlah kita bahwa jawaban dari Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali kita menghadapi masa tersulit dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang kita alami adalah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di dalam buku Habakuk, kita juga dapat menemukan ada nasihat firman Tuhan yang indah bagi kita semua, bahwa tempat yang terbaik ketika kita menghadapi pergumulan adalah di rumah Tuhan. Mari kita buka dalam Habakuk 2 ayatnya yang ke-20. Dikatakan seperti ini, tetapi Tuhan ada di baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita meminta Tuhan untuk boleh memberkati kita dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, tempat yang terbaik di mana kita berada untuk menyampaikan hal yang akan kita pohonkan kepada Tuhan adalah di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah tempat yang terbaik. Ketika kita bergumul, jangan kita pergi di tempat yang salah. Kita datang di rumah Tuhan. Kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah tempat yang terbaik yang kita boleh datangi untuk menyampaikan kepada Tuhan semua pergumulan yang kita hadapi. Kitab Habakuk ya memberikan pengertian yang indah bagi kita. Ketika Nabi Habakuk memohon kepada Tuhan dan dia mendengarkan jawaban dari Tuhan
mengenai apa yang dia adukan tentang kehidupan orang benar, orang Israel, ketika mereka menghadapi satu situasi yang membuat umat Tuhan bergumul dalam kehidupan mereka. Ketika Nabi Habakuk mendengarkan jawaban dari Tuhan. Ada doa Nabi Habakuk yang dituliskan di dalam pasal yang ketiga, yang menjadi kesimpulan, yang menjadi dasar, yang menjadi hal yang indah yang dimiliki oleh Nabi Habakuk, bahwa dia berkomitmen melakukan ini dalam kehidupannya. Mari kita baca dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Ketika Nabi Habakuk mendengarkan jawaban doa dari Tuhan, Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan dan dia mengambil kesimpulan di dalam ayat ini. Mari kita buka dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, yang bunyinya sebagai berikut. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan, saudara-saudara, ketika Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan, ketika dia mendengarkan jawaban dari Tuhan tentang pengaduan yang dia sampaikan kepada Tuhan, Nabi Habakuk mengambil kesimpulan. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dia menyampaikan di dalam buku Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 yang saya bacakan tadi. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, ada pergumulan hidup yang kita hadapi, Nabi Habakuk mengambil kesimpulan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya, saudara-saudara. Jawaban Tuhan adalah yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini, Nabi Habakuk ketika dia berdoa, ini adalah satu nasihat yang indah bagi kita sebagai umat Tuhan. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat sukacita iman. Kami boleh diberkati untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Kesaksian hidup Nabi Habakuk adalah bukti nyata iman yang hidup, yang boleh menjadi teladan hidup bagi kami sebagai orang percaya. Kiranya Roh Kudus boleh menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh diberkati, dekat dan setia kepadamu, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, ini doa kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.